itu tewas, massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com, penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Numbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kuryawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Numbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Numbi diketahui melarikan diri
3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pasca Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranus Enumbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranus Enumbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patroli OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo. Ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak
anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Akbab, Papua Pegunungan, Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Akbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu.
Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka (OPM) akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan rider kepung markas bos besar OPM Teranus Numbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Rider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT
melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranus Enumbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranus Enumbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara.
Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo. Ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM.
Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi maupun rumah. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi.
Adapun barang bukti disita berupa satu pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranos Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranos Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranos Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranos Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranos Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranos Enumbi masuk dalam DPO. Teranos Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranos Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Terinus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranos Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pasca Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranos Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranos Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranos Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranos Enumbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranos Enumbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI.
Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patroli OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya.
Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mopenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com, penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios.
Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai satu orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai satu orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pasca Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM.
Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranus Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranus Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo. Ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam Tigandugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu,
Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Bopenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com,
Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Enumbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karobate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Enumbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai satu orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai satu orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024. Mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/20.234 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo.
Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara satu lainnya bernama Dominus Numbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Tranus Numbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Tranus Numbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di distrik Muara tepat di Karubate, Tranus Numbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Trinus Numbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Tranus Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Tranus Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing.
Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Elang yang dipimpin oleh Mayor In. Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi.
Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com, penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Numbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Numbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Numbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Numbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Numbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Numbi masuk dalam DPO. Teranus Numbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Numbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu.
OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/20.234 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Trinus Numbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Numbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Tranus Numbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Tranus Numbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Tranus Numbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Trinus Numbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Tranus Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Tranus Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut.
Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial.
Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka (OPM) akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan rider kepung markas bos besar OPM Teranus Numbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Rider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Numbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara.
Ketiga anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranush Enombi diketahui melarikan diri. 3 panglima kiok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranush Enombi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranush Enombi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranush Enombi masuk dalam DPO. Teranush Enombi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranush Enombi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/20.234 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Terinus Enombi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enombi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranush Enombi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranush Enombi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranush Enombi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranush Enombi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranush Enombi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranush Enombi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James
Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak.
Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang uasi 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Numbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Rider kepung markas bos besar OPM Teranus Numbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Rider Khusus 753 Arga Viratawa
Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 petualang OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7:45. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024, mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/20.234 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pasca Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranus Enumbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranus Enumbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM,
Aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipipin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM.
Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota Intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun, Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang uasi 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com, penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karubate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Numbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios.
Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai satu orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024. Mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Teranus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Teranus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Enumbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Enumbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Enumbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cendrawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka OPM. Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36.
TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranos Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranos Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipipin. Tak hanya itu, Sebi Sambo juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In.
Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang uasi 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya, Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com, penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Numbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT,
Satgas Elang 4 melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karobate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Tyrannus Enumbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai satu orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai satu orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Tyrannus Enumbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Tyrannus Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karobate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Tyrannus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karobate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Tyrannus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Tyrannus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Tyrannus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Tyrannus Enumbi masuk dalam DPO. Tyrannus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Tyrannus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024. Mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/2024 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi. Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Tyrannus Enumbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Enumbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Tyrannus Enumbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung.
Pasa Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Teranus Numbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di distrik Muara tepat di Karubate, Teranus Numbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Teranus Numbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Teranus Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Teranus Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patalan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cenderawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cenderawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut, di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipimpin. Tanya itu, Sebi Sambam juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya.
Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In. Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya. Pangdam menegaskan bahwa TNI bersama Polri akan berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama dari gangguan keamanan OPM. Selama ini, menurut dia, OPM selalu berkedok bila para korban yang dibunuh adalah anggota intel yang ditugaskan di wilayah itu, padahal mereka benar-benar berprofesi sebagai sopir, tukang ojek, atau penjaga warung. Prabowo Subianto tak surut meski kini sudah bertahun-tahun pensiun menjadi Komandan Kopassus TNI. Pria yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 itu masih tetap mengawasi gerak-gerik OPM. Ia bahkan menghubungi negara tetangga agar tak terbujuk rayu organisasi yang menginginkan Papua lepas dari NKRI tersebut. Papua Nugini pun didatangi Prabowo demi mengikat kerjasama soal OPM. Sewaktu aktif menjadi TNI, Prabowo pernah menerima tugas untuk membebaskan sandera. Ia lantas menugaskan 2 anggotanya untuk membebaskan sandera dalam misi operasi Mapenduma. Kala itu utusan Prabowo berhasil menuntaskan misi tanpa pertumpahan darah maupun baku tembak. Kehebatan pasukan Kopassus di bawah pimpinan Prabowo kala itu diakui sendiri oleh seorang Panglima OPM saat ini, Egyanus Kogoya. Kabar terbaru pada 15 Juli 2024 ini, Prabowo berkunjung ke Papua Nugini. Menurutnya, Papua yang berbatasan dengan NKRI sangat mungkin dibujuk rayu OPM. Namun Prabowo memastikan pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan Republik Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Papua Nugini, RI dan Papua Nugini sepakat dalam menjaga perbatasan. Prabowo menyebut kedua negara terus bertekad mempertahankan hubungan baik itu. Perihal perbatasan yang rawan dilintasi OPM, dia menekankan Papua Nugini menghormati kedaulatan wilayah Indonesia. Mereka sangat menghormati kedaulatan kita, ujarnya. Indonesia dan Papua Nugini berbagi wilayah perbatasan darat sepanjang kurang lebih 770 km. Di sepanjang garis batas itu, banyak jalur tikus yang kerap menjadi jalur pelintasan ilegal dan penyelundupan barang-barang ilegal. Keduanya sepakat bekerja sama dalam sektor pergerakan lintas batas untuk keperluan komersial. Puncak Jaya dikepung api pasukan elit Rider tembak mati 3 OPM, Sebi Sambom lepas tangan. Situasi keamanan di Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, mencekam pasca tewasnya 3 warga diduga organisasi Papua Merdeka OPM akibat ditembak. Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 siang UASI 3 anggota OPM itu tewas. Massa merusak serta membakar sejumlah kendaraan dinas milik aparat keamanan dan pejabat Pemkab Puncak Jaya. Sebuah video menunjukkan pembakaran mobil dinas TNI dan Polri beredar di media sosial. Narasinya menyebut pembakaran sebagai reaksi masyarakat Puncak Jaya atas penembakan yang menewaskan 3 warga setempat. Masyarakat tak terima dengan aksi penembakan oleh aparat gabungan TNI yang menewaskan Sonda Wanimbo 33, Yotenus Wonda 41, Dominus Wonda 36. Ketiganya ditembak lantaran dituding sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM di bawah Komando Teranus Numbi. Penembakan berlangsung pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam di Kampung Karubate, Distrik Muara. Terkini, kericuhan pecah saat pertemuan dan mediasi antara warga, pemerintah dan aparat keamanan setempat di halaman RSUD Puncak Jaya,
Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024 tempat ketiga jenazah dievakuasi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menuntut pihak keamanan menjelaskan kronologis penembakan yang menewaskan 3 warga tersebut. Warga beranggapan ketiga korban merupakan tokoh penting di Kabupaten Puncak Jaya. Informasi dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Penembakan terjadi ketika pimpinan TPNPB OPM Teranus Enumbi serta anggotanya berada di kios Mutiara Hitam, Kampung Karubate, Distrik Muara pada pukul 20.12 waktu Indonesia Timur. Di waktu bersamaan, tim gabungan dari Satgas Yonif 753 AVT, Satgas Elang 4, melaksanakan patroli berkendara dengan menggunakan 3 mobil Strada mengarah ke Kampung Karobate. Tim gabungan berhenti setelah melihat adanya keramaian di depan kios tersebut. Mereka melihat kelompok Teranus Enumbi dan anak buahnya sedang berada di depan kios itu. Aparat yang bermaksud menuju kios, lalu berpapasan dengan seorang dari anggota TPNPB keluar dari kios. Tiba-tiba orang tersebut berteriak dan mengeluarkan satu pucuk laras pendek, sehingga tim gabungan melumpuhkannya. Lalu terdengar suara letusan pistol dari dalam kios. Aparat gabungan langsung bergegas ke dalam kios hingga mengarahkan tembakan mengenai 1 orang lainnya. Sementara, 4 orang lainnya mendobrak pintu belakang kios. Aparat lalu berupaya menangkapnya hingga mengeluarkan tembakan dan mengenai 1 orang lainnya di samping kios. Berselang beberapa waktu, aparat keamanan dari Polres Puncak Jaya menuju lokasi kejadian untuk membantu pengamanan serta mengevakuasi mayat ketiga korban. Jenazah ketiga korban dievakuasi ke RSUD Puncak Jaya untuk dilakukan identifikasi. Aparat menduga 3 korban tewas merupakan simpatisan OPM Yamo yang terafiliasi dengan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Adapun barang bukti disita berupa 1 pucuk pistol rakitan dan sebuah bendera bintang kejora. Terkini, aparat keamanan dalam posisi siaga. Pasukan Raider kepung markas bos besar OPM Teranus Enumbi. 3 pentolan tewas diterjang peluru TNI. Prajurit TNI dari Batalion Infanteri Raider Khusus 753 Arga Viratawa Nabire kali ini membuat gerombolan OPM dibikin keok dan tak berkutik. Bahkan prajurit TNI menembak mati 3 pentolan OPM di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang pada saat itu melawan dan menyerang petugas saat akan diamankan. Dalam keterangannya Rabu 17 Juli 2024, Kapendam Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, kali ini respon cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM yang sangat meresahkan. 3 anggota OPM yang ditembak itu masing-masing berinisial SW 33 tahun, YW 41 tahun, dan DW 36 tahun. Diketahui penembakan itu terjadi di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya pada Selasa 16 Juli sekitar pukul 7.45 menit. Ditegaskan Letkol Chandra pihaknya mendeteksi keberadaan OPM Teranus Enumbi bersama anggotanya di Kampung Karubate, Distrik Muara. Ketika anggota di sana dan hendak mengamankan mereka, terjadilah kontak tembak. Saat akan ditangkap oleh aparat TNI di kios atau warung, gerombolan OPM ini melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Sehingga prajurit TNI melumpuhkan dan menembakkan gerombolan tersebut yang menyebabkan 3 anggota OPM meninggal dunia. Sedangkan bos besar OPM yakni Teranus Enumbi diketahui melarikan diri. 3 panglima keok diterjang peluru dan prajurit TNI. Di lokasi prajurit TNI menyita barang bukti berupa 1 pucuk pistol rakitan dan bendera bintang kejora yang merupakan milik gerombolan OPM pimpinan Teranus Enumbi. Letkol Chandra mengatakan kelompok Teranus Enumbi kerap meneror warga di Puncak Jaya. Kelompok ini juga disebut sering merusak fasilitas umum hingga menyerang aparat keamanan. Selain itu, bahwa Teranus Enumbi masuk dalam DPO. Teranus Enumbi disebut terlihat dalam sejumlah kasus kekerasan sejak tahun 2018. Kelompok Teranus Enumbi tercatat melakukan sejumlah kejahatan di tahun 2024. Mulai dari penembakan dan pembacokan 2 orang aparat keamanan bernama Sertu Ismunandar dan Serka Salim pada tanggal 19 Maret lalu. OPM lepas tangan Sebi Sambom tak akui 3 anggotanya usai ditembak pasukan elit, melarikan diri. Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB Organisasi Papua Merdeka OPM membantah anggotanya tewas dalam penegakan hukum oleh TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Selasa 16/7/20.234 malam. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom menuding militer Indonesia salah target operasi.
Sebaliknya, Sebi mengeklaim 2 orang tewas dalam peristiwa di Distrik Mulia itu merupakan kepala kampung, dan 1 lainnya warga sipil. Pernyataan Sebi ini menyusul laporan yang diterimanya dari Trinus Numbi sebagai pimpinan TPNPB yang bermarkas di Ebuneri, Puncak Jaya. Sebi mengeklaim Sonda Wanimbo yang tewas menjabat kepala kampung Kalome di Distrik Mepogolo. Lalu, pemerintah Murib menjabat kepala kampung Dokome. Sementara 1 lainnya bernama Dominus Numbi, warga sipil yang telah menyelesaikan kuliahnya dari sebuah kampus di Jayapura. Meski begitu, ia mengakui Trinus Numbi berada di lokasi kejadian saat operasi TNI berlangsung. Pada Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 malam, Trinus Numbi memasuki Kota Mulia untuk membeli rokok. Namun, saat berada di Distrik Muara tepat di Karubate, Trinus Numbi telah diketahui oleh militer Indonesia. Meskipun sedikit terkena tembakan, namun Trinus Numbi melarikan diri dari kejaran petugas. Sebelumnya, Kodam 17 Cenderawasih mengumumkan 3 orang tewas di Puncak Jaya adalah bagian dari gerombolan organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun 3 anggota TPNPB OPM yang tewas berinisial SW 33, YW 41, dan DW 36. TNI mencatat TPNPB OPM pimpinan Trinus Numbi di Puncak Jaya selama ini selalu menebar teror. 3 orang tewas setelah dilumpuhkan oleh aparat dari Satgas Yonif RK 753 AVT sekira pukul 19.45 waktu Indonesia Timur. Dengan respons cepat aparat keamanan Satgas Yonif RK 753 AVT melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut, jelasnya. Sejumlah anak buah Trinus Numbi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan berusaha menembak aparat TNI. Itu berlangsung saat prajurit TNI hendak menangkap mereka yang berada pada sebuah kiosi di Kampung Karubate, Distrik Muara. Selain menewaskan 3 anggota OPM, aparat TNI juga menyita 1 pucuk pistol rakitan serta bendera bintang kejora dari tangan korban. Presiden terpilih Indonesia yakni Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi ampun terhadap gerombolan organisasi Papua yang bersembunyi di hutan Papua. Bahkan patolan OPM tak akan diberi ruang untuk bergeser atau bergerak ke negara tetangga, salah satunya yakni negara Papua Nugini. Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia berkomitmen akan menjaga perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini termasuk di pintu perbatasan kedua negara. Hal ini disampaikan Prabowo yang menanggapi pertanyaan tentang apakah Indonesia dan Papua Nugini akan bekerja sama memperketat pintu perbatasan kedua negara karena dinilai rawan menjadi perlintasan OPM. Kerjasama kita sangat baik dan kita harus tahu bahwa banyak sekali warga yang di perbatasan itu berada di kedua bagian dari perbatasan yang sudah tradisional. Sudah ratusan tahun warga bolak-balik, kata Prabowo, ditemui di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 15 Juli 2024 usai menerima lawatan perdata Menteri Papua Nugini James Marape. Oleh karena itu, Prabowo merasa tidak ada persoalan hubungan Indonesia dan Papua Nugini di pintu perbatasan, sebab menurutnya kedua negara sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Sebagai informasi, pemberitaan mengenai OPM di Indonesia belakangan ramai diperbincangkan. Terkini TNI memburu sejumlah anggota OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan pada Sabtu 13 Juli. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak yang tinggi untuk bersekolah, kata Chandra Kurniawan dalam keterangannya. Indonesia mengejar gerombolan OPM yang diduga membakar sekolah menengah pertama Negeri Okbab, Papua Pegunungan Sabtu 13 Juli 2024. Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan mengecam keras aksi pembakaran yang merusak fasilitas pendidikan yang dapat menghancurkan masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Aksi pembakaran sekolah berulang dan memang OPM menginginkan anak-anak tidak sekolah. Aksi OPM ini menghancurkan masa depan anak-anak yang sejatinya semangat dan antusiasme belajar anak-anak sangat tinggi untuk bersekolah, kata Chandra dalam keterangannya Senin 15 Juli 2024. Chandra menuturkan aparat keamanan tengah mengejar gerombolan OPM tersebut. Menurut dia, para pelaku pembakar sekolah melarikan diri dari lokasi setelah melakukan aksinya. Kelompok OPM membakar habis gedung SMP Negeri Okbab di Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam siaran tertulis, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sampo mengakui pihaknya melakukan pembakaran tersebut.
di mana pembakaran tersebut dilakukan oleh TPNPB Kodam Bintang Timur di bawah komando Brigjen Ananias Atipipin. Tak hanya itu, Sebi Sambom juga memprovokasi seluruh anggota OPM agar membakar seluruh bangunan sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Pasukan elit serbu gudang senjata Egyanus Kogoya, senjata dan amunisi OPM dirampas TNI. Pasukan gabungan elit TNI AD menyerbu gudang senjata milik organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan Egyanus Kogoya. Markas Panglima Kodam 3 Ndugama itu berhasil dikuasai pasukan TNI. Tim gabungan TNI AD merampas 5 pucuk senjata api dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu markas KKB, kawasan Matoa, Kampung Alguro, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dilansir tribunpapua.com, Minggu tanggal 3 September tahun 2023 lalu, Pangdam 17 Cenderawasih Majen TNI Izak Pangemanan membenarkan bahwa tim gabungan Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411, dan Satgas Lang yang dipimpin oleh Mayor In Kosmos mengamankan 5 pucuk senpi beserta amunisi dan dokumen KKB di Markas Matoa, Nduga, Jumat tanggal 1 September tahun 2024. Selain itu, dalam kontak senjata itu, menewaskan 3 anggota OPM, yakni Army Tabuni selaku Danyon Aluguru, Ganti Gwijangge, dan seorang lainnya belum teridentifikasi. Pangdam menjelaskan bahwa OPM telah menyerang dan menewaskan 3 warga sipil di Batas Batu beberapa waktu lalu. Markas yang diamankan itu merupakan salah satu markas OPM dari Egyanus Kogoya. Namun, saat penggerebekan hanya ada anggotanya.